Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati Tuhan. Salam anugerah, salam pengharapan dalam kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah, meninggikan, dan membesarkan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita awali dengan bersyukur kepada Tuhan, tentunya Tuhan akan menjawab dan menolong kehidupan kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami dikuatkan dengan firman, kami dikuatkan dengan hadirat, sehingga kami tidak takut kepada manusia ataupun kepada penghalang-penghalang iman, penghalang-penghalang kemenangan. Kami berdoa, kami dikuatkan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku.
Sampai hari ini kami terus datang dan menantikan Engkau Tuhan. Karena kami percaya kemenangan ada di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berkenan terhadap penyembahan, persembahan kami Tuhan. Syara-wala-wala-wala. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau menguduskan hati dan pikiran-Mu Tuhan. Segala roh-roh yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, kami patahkan dan dihancurkan dalam nama Yesus. Kekudusan hadirat-Mu, darah anak domba Allah yang kudus menguasai atmosfer yang ada. Sehingga segala tekanan rohani, tekanan depresi apapun Tuhan, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga setiap umat-Mu yang hari ini mau menikmati sabda firman-Mu, dijauhkan dari segala tekanan-tekanan yang ada dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, di dalam anugerahnya kita kembali membaca dan merenungkan 5 pasal per hari. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih semangat, amin. Oleh karena firman Tuhan yang kita dengarkan hari demi hari akan membuat kita semakin jatuh cinta dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Saudara, sebelum saya lahir baru, sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi, membaca Alkitab itu seperti sebuah kerja paksa.
Tetapi ada satu ketika saya mengalami yang namanya kelahiran kembali, saudara. Ketika membaca firman Tuhan, I don't know why, bahwa firman Tuhan itu hidup dan begitu connect dengan roh, begitu connect dengan hati kita. Sehingga deep inside our mind, deep inside our soul, we believe that the words is a living word. Jadi kita percaya bahwa firman itu seperti hidup. Bahkan momen saya membaca firman berulang-ulang membuat saya itu merasakan connecting dengan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu ya saudaraku untuk belajar firman Tuhan. Amin. Sebab firman itu adalah roh. Firman itu roh dan kehidupan. Dan firman Tuhan itu adalah Kristus sendiri. Seringkali ketika kita salah menginterpretasi firman Tuhan, kita berpikir kadang kok Tuhan itu jahat ya, kok Tuhan itu hobinya menghukum dan menghukum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan itu hobinya menghukum, sejak Adam dan Hawa itu jatuh, dia udah gak peduli lagi dengan kita. Tetapi konteks bahwa dia adalah Allah yang kudus, setiap kali kita jatuh upayanya adalah untuk menarik kita keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Hanya karena pikiran kita terbelenggu oleh karena kita sudah jatuh di dalam tubuh dan roh jiwa dan sudah berdosa. Seringkali kita nggak paham, gagal paham. Dan saudara, semakin saya merenungkan 5 kitab Pentatuk atau 5 kitab Taurat yang pertama itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saya semakin disadarkan bahwa Tuhan itu bukan Allah yang menghukum. Tuhan itu bukan Allah yang menjudge, tetapi dia memperkenalkan kekudusan. Memperkenalkan gaya hidup kerajaan Allah bagi orang yang sudah nggak ada koneksi sama sekali dengan surga. Itu merupakan suatu hal yang berat dan sulit. Orang yang sudah lama terbelenggu dengan kuasa Mesir di dalam dirinya, pada waktu diajarkan kembali tentang gaya hidup sorga, itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kekudusan Tuhan tidak dapat dihampiri kecuali dengan korban. Itu sebabnya ada banyak kejadian di kitab Pentatuk atau kitab Taurat ini, saudara, banyak yang ribuan yang dibunuh, dibunuh dan dihukum, saudara. Ini semua menunjukkan bahwa Allah tegas dengan kekudusannya, dan karena kasihnya dia berulang-ulang untuk menjangkau kita supaya kita dikuduskan. Kitab Yosua 1 hingga kitab Yosua yang ketiga kita belajar tentang bagaimana tongkat estafet itu beralih dari Musa kepada Yosua. Dan Yosua itu mendapatkan banyak sekali pesan. Menariknya di sini bahwa Yosua itu tidak membiarkan satupun firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa itu gugur. Tetapi begitu diperintahkan dia langsung melakukannya. Begitu dia memimpin bangsa Israel, dia langsung masuk dengan beraninya menuju ke tanah perjanjian. Di Yosua 2, Yosua 3, bagaimana dia katakan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kamu. Kita akan lanjut dengan Yosua 4 hingga Yosua yang ke-8. Nah, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua 4 hingga Yosua ke-8 ini adalah kitab yang menunjukkan kegagahan dari Yosua untuk menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kitab Yosua 4 hingga Yosua yang ke-8, garis besarnya seperti ini, saudara. Pada pasal 1 hingga pasal 3 yang kita sudah pelajari kemarin, Yosua langsung bergerak ketika Tuhan memberikan janji. Setiap tapak kaki yang kau pijakan di situ akan menjadi milik kepunyaanmu. Dia nggak menunggu lama, dia langsung bergerak. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berulang-ulang sampai 3 kali mereka Yosua mendengar perkataan itu dari Tuhan. Dan diteguhkan kembali oleh suku dari Israel yang berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, kami pasti mendengar kamu kok. Nah, saudara yang berkati, sebagai pemimpin merasa senang dengan hal itu dan kemudian langsung memberitakan, mengirim 2 orang pengintai untuk mengintai di Yeriko, dan di sana mereka bertemu dengan Rahab. Selanjutnya di pasal yang ketiga mereka menyeberangi Sungai Yordan. Mereka menyeberangi Sungai Yordan di sana, dan ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan di sana, tabut perjanjian itu dipikul oleh para imam Lewi
Dan setiap kali para imam Lewi itu maju, maka sungai Yordan yang mereka jalani itu tersibak, ibarat laut berau, dia tersibak, terbuka, dan mereka bisa melewati, dan bangsa Israel itu bisa melewati dan menyeberangi sungai Yordan. Akibat dari mereka menyeberangi sungai Yordan, maka di Yosua 5 dikatakan ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan, jadi ketika mereka menyeberang, mereka yang ada di sebelah barat sungai Yordan, dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan kepada orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawar hatilah mereka dan hilanglah semangat mereka untuk menghadapi orang Israel tersebut. Jadi saudara, sebuah mujizat lagi terjadi. Ini sebuah mujizat yang besar. Hampir menyamai bagaimana Tuhan membelah Laut Merah, Tuhan membelah Laut Teberau dan orang Israel keluar dari Mesir dan memasuki menyeberang Laut Merah, kemudian masuk ke padang gurun. Dan hampir sama hebatnya seperti itu saudara, ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan ini kurang lebih dia ketika berkelok-kelok itu 360 km. Nah, kalau dia 360 km dia berkelok-kelok, artinya ini menjadi sebenarnya dia menjadi perbatasan antara daerah Yordania dan daerah seberangnya. Dan saudara yang diberkati, panjangnya kalau di tegak lurus itu sekitar 200 km. Dan ini yang membuat kagum karena pada waktu itu ya kurang lebih dikatakan zaman purbakala lah ya saudara. Sehingga rasanya cukup belum ada teknologi yang begitu hebat untuk orang bisa menyeberangi sungai Yordan ataupun bagaimana teknik sehingga sungai Yordan itu merupakan sungai yang panjang ya. Saya menaruh gambar di sini. Dan sungai yang panjang bagaimana dia bisa tersibak dan kemudian bisa terbelah menjadi terhenti ya saudara. Jadi itu merupakan sebuah itu merupakan sebuah mujizat di mana sungai itu kok tiba-tiba berhenti airnya sehingga orang bisa lewat. Jadi hal itu merupakan sesuatu mujizat yang menakjubkan sehingga awal langkah dari Yosua itu saja sudah shocking ya, sudah menjadi sesuatu kekejutan bagi orang Amori di sebelah barat sungai Yordan. Semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar ketika Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, langsung boom, mereka sangat gentar pada waktu itu. Jadi Yosua belum turun untuk berperang, mereka sudah ketakutan saudara. Selanjutnya ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, kemudian seperti perintah dari Musa, mereka membuat ke-12 batu peringatan. Ada batu peringatan di dasar sungai Yordan mereka letakkan dan yang lainnya mereka letakkan di daratan. Dan selanjutnya ketika mereka berhasil keluar menyeberangi sungai Yordan, lalu Tuhan memerintahkan mereka melakukan penyunatan dan itu adalah awal di mana mereka kembali membuat penyunatan dan mereka merayakan hari raya Paskah dan di situ tempat itu kemudian disebut Gilgal yang artinya celah Mesir dihapuskan. Kenapa? Karena semua pengalaman celah Mesir itu dianggap dihapuskan karena mereka berkemenangan bisa menyeberangi sungai Yordan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya Panglima Bala Tentara Tuhan itu di pasal 5 ayat 13 hingga ayat 15. Yosua bertemu dengan Kristofani, saya bisa katakan begitu. Kristofani yaitu Tuhan yang mengambil rupa sebagai seorang malaikat. Dikatakan seperti ini di dalam Yosua 6 ayat 13, ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandang, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Lalu jawab pribadi tersebut, "Bukan, akulah panglima bala tentara Allah, bala tentara Tuhan, sekarang aku datang." Lalu Yosua sujud dengan muka sampai ke tanah. "Apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu." Dan Yosua berbuat demikian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
pertemuan antara Yosua dengan panglima bala tentara ini atau Kristofani ini menimbulkan keberanian di dalam diri, bahwa dengan perjumpaan dengan pribadi utusan Tuhan pada waktu itu menimbulkan keberanian di dalam diri. Saudara yang diberkati, di dalam perjalanan hidup, masihkah engkau memiliki perjumpaan dengan Tuhan? Masihkah engkau memiliki kesan-kesan yang kudus ketika Tuhan mendekati dan mendatangi engkau? Ataukah engkau kehilangan pengalaman bersama dengan pribadi Roh Kudus? Saudara, kalau kita nggak punya pengalaman berjumpa secara pribadi dengan Roh Tuhan, maka tentu kita akan mengalami perasaan sendiri. Tetapi Yosua bertemu dengan panglima bala tentara yang berasal dari Tuhan, yang membuat dia dikuatkan. Dan ketika dia katakan, tempat yang kau pijak itu adalah kudus. Saudara, saya mau bilang seperti ini. Kekudusan bukan perkara main-main. Kekudusan itu anugerah. Orang yang kehilangan keintiman dengan Tuhan tidak akan dapat menyentuh kekudusannya Tuhan. Hari ini engkau yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Kekudusan itu bukan di negeri dongeng. Kekudusan ini akan menjamah engkau bahkan pada saat ini engkau ada di depan layar. Tuhan kiranya menguduskan engkau. Amin. Saudara, pada waktu Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, ternyata sebentar lagi dia akan masuk berhadapan dengan Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Jadi tidak ada orang keluar dan masuk. Kemudian berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu 6 hari lamanya. Dan hari yang ke-7, kau harus mengelilingi kota itu. Sedangkan para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tandu domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan suara nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Jadi 6 hari berputar masing-masing 1 kali, pada 7 hari berputar 7 kali, total 13 kali mereka memutar, dan mereka diperintahkan tidak ada satu suara pun. Sampai kemudian pada hari yang ke-7, ketika sangkakala itu dibunyikan dan mereka berseru dengan nyaring, maka tembok Yeriko itu runtuh. Ayat 10 dikatakan, jangan bersorak dan jangan mendengarkan suaramu sepatah kata pun. Jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ketika hari ke-7 mereka bersorak dan tembok tersebut itu runtuh. Amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kegagahan dari Yosua, pahlawan-pahlawan Israel, mereka mengalami mukjizat. Yang pertama, menyeberangi sungai Yordan, air bersibak. Kemudian ada 12 batu peringatan mereka lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian ada penyinatan, mereka bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Kemudian jatuhnya Yeriko, ini merupakan sebuah kisah catatan penting dalam sejarah bangsa Israel yang ditakuti oleh raja orang Timur, bahkan raja-raja yang menariknya saudara di sini, kemenangan gilang gemilang yang sudah diperoleh oleh Yosua pada pasal yang ke-7, mereka berhadapan dengan dosa Akan. Masih di pasal 6 ketika mereka mengalami kemenangan dengan runtuhnya tembok Yeriko. Kalau saudara-saudara buka ayat yang ke-16, pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota dengan segala isinya, ayat 17, akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup.
Rahab yang menolong kedua pengintai itu dijanjikan akan tetap hidup dan dia hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ketika tembok Yeriko itu runtuh, firman Tuhan katakan, kota itu dan segala isinya dikhususkan Tuhan untuk dimusnahkan, kecuali Rahab. Nah, ayat 18 dari Yosua 6 dikatakan, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jangan kamu mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya, dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat 19, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan masuk dalam perbendaharaan Tuhan. Ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di kota itu. Tetapi kedua orang pengintai itu menyelamatkan Rahab dan seluruh isi keluarganya. Dan sekali lagi di Yosua 6 sudah diingatkan barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu jangan diambil. Nah, saudara, di pasal yang ketujuh ternyata ada orang, ayat 1 dikatakan ada orang Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Akhirnya mereka mengalami kekalahan. Ketika Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke kota Ai. Di sana mereka berperang dengan hanya membawa 2-3 ribu orang. Ketika mereka berperang di sana, bangsa Israel kalah, yang mati 36 orang. Dan mereka mengalami kekalahan. Lalu Yosua mengoyakkan jubahnya, Tuhan kenapa kekalahan ini terjadi? Lalu Tuhan katakan, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjian. Karena kusuruh barang-barang jarahan itu dikhususkan, mereka mengambil dan menyimpan, dan itu menjadi dosa. Nah, saudara, yang saya mau katakan firman Tuhan pada hari ini, akibat dosa Akan, yang dia mengambil barang jarahan yang dikhususkan, artinya dia mengundang dosa. Ketika ada dosa, maka kemenangan yang hilang gemilang ketika mereka merebut, mengalahkan Yeriko. Mereka menyeberangi sungai Yordan dengan begitu menggentarkan orang-orang raja-raja Kanaan. Ketika ada dosa Akan, dosa yang tersembunyi, saudara, kemenangan itu dikacaukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Titik beratnya di sini. Kalau kita sibuk dengan kemenangan, tembok Yeriko berbicara kemenangan, menyeberang sungai Yordan berbicara kemenangan. Kita nggak fokus kalau ternyata kita sedikit saja menyimpan dosa, maka kemenangan yang sudah kita peroleh atau kemenangan yang harusnya menjadi bagian kita, akhirnya akan tereliminir karena Tuhan melihat kenapa kamu menyimpan dosa. Saudara, singkat cerita kita akan bahas setelah ini, setelah garis besar ini. Akhirnya akan mengaku, dan ketika akan mengaku dia dihukum, dia dilempari batu pada zaman itu ya saudara. Dan setelah itu keadaan dipulihkan kembali dan bangsa Israel kembali mengalami kemenangan, kota Ai dibinasakan. Selanjutnya di pasal 8 mereka membangun mesbah di Gunung Ebal, dan kemudian pembacaan hukum Taurat sebagaimana segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Musa itu diulang kembali oleh Yosua, dibaca kembali dan tidak ada satupun yang tidak dibacanya. Demikian garis besar dari kitab Yosua 4 hingga 8. Dan pagi hari ini saudara, saya mau memberikan satu topik di mana Tuhan yang sudah menetapkan kemenangan bagi Yosua, bahkan sudah dibuktikan kemenangan itu akan terjadi di dalam diri Yosua. Tetapi karena ada satu penyimpangan, mereka menyembunyikan dosa. Kemenangan yang menjadi bagian mereka itu dikacaukan oleh dosa.
Saudara, itu sebabnya saya memberikan judul pada pagi hari ini, kemenangan besar akan dikacaukan dengan dosa yang tersembunyi. Saudara, kita sudah memulai tahun baru yang begitu luar biasa ya. Janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa, janji-janji Tuhan yang hebat, dahsyat. Dan Tuhan ingatkan pada awal tahun kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Dan kita pasti akan berkemenangan. Tapi saudara, kita juga perlu mencatat dan kita perlu tahu. Janji kemenangan besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu akan kacau. Kalau ada dosa yang tersembunyi di dalam diri kita. Kita suka dengan doa-doa berkat, betul? Kita suka dengan kemenangan sebagaimana ketika tembok Yeriko itu diruntuhkan oleh karena pujian penyembahan, oleh karena berkeliling 6 kali pada hari yang ke-7 dengan berdiam diri, kemudian ketika sangkakala ditiup, tembok Yeriko itu runtuh. Wow, dahsyat. Thank you Jesus. Saya juga mau seperti itu. Saya juga mau menerima berkat-berkat seperti itu. Tapi saudara, kita tidak mau belajar tentang bagaimana kita menguasai diri terhadap dosa. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam kitab Yosua 6, rebutlah dan engkau akan menjarah banyak hal. Tapi apa yang kau jarah itu akan dikhusus. Jangan engkau mengambil salah satu dari barang jarahan itu. Itu perintah. Apa barang yang dikhususkan itu jangan kamu ambil. Saudara, ada satu orang oknum yang bernama Akan. Dia melanggar. Dia ambil dengan dia berpikir, saya tertarik dengan barang-barang yang dikhususkan ini dari peperangan. Kalau saya ambil satu, kan tidak akan ketahuan. Biasanya kita mulai melakukan dosa karena kita pikir Tuhan gak akan notice atau gak terlalu pengaruh kalau saya melakukan dosa yang kecil ini. Kalau saya melakukan dosa yang kecil ini toh cuman perkara kecil, nanti juga saya mohon ampun atau dan lain sebagainya. Tetapi di hadapan hadirat Tuhan yang kudus, semua apa yang kita lakukan yang melanggar, itu Tuhan tahu. Dan itu akan ada akibatnya. Akan ada akibatnya. Sebuah janji kemenangan besar, bahkan apapun sudah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kemenangan, berkat dan lain sebagainya sudah kita terima. Tetapi ketika kita dengan sembunyi-sembunyi melanggar perintah Tuhan, padahal kita sudah tahu kita nggak boleh seperti itu. Satu saat nanti kita akan melihat ada bagian dari diri kita itu akan kacau. Kenapa kacau? Karena engkau melakukan hal yang tersembunyi yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan begitu ya saudara. Bukankah ini tahun yang baru? Mari kita memulai sesuatu yang baru. Kita sudah berdoa untuk resolusi yang baru. Ayo, jangan buat lagi kesalahan yang sama. Kompromi-kompromi yang mengakibatkan ternyata hidupmu mulai kacau. Engkau kemudian berpikir, ini kan memang lazim terjadi ya, karena mungkin ada banyak pergumulan atau dan lain sebagainya, memang Tuhan izinkan terjadi. Tapi coba selidiki lebih dalam lagi. Penyebab sebuah kekacauan di dalam kehidupanmu, apakah terjadi karena sebuah kompromi? Apakah terjadi karena sebuah keberanian untuk melanggar perintah Tuhan yang sebetulnya kita tahu itu enggak? Mari kemenangan besar yang sudah kita alami dan masih lagi akan kita alami, yang akan Tuhan janjikan bagi kita, itu bisa dikacaukan kalau kita mulai sembunyi-sembunyi melakukan apa yang tidak dikenan oleh Tuhan. Namanya dosa yang disembunyikan. Yang pertama, tidak akan diakui. Yang kedua, dosa yang disembunyikan, dia berpikir itu bukan dosa. Nah, kita akan belajar ini dari seorang bernama Akan. Di dalam pasal yang ke-7, singkat cerita mereka mengalami kekalahan pada waktu mereka mau berperang dengan kota yang berikutnya, yaitu kota Ai.
Dan Yosua menjadi sangat terkejut. Kenapa ya? Selama ini kami menang. Kenapa tiba-tiba kalah? Lalu Tuhan bilang, di antara kamu orang Israel ada yang tidak benar. Ada yang mengambil barang yang dikhususkan. Lalu ayat 10, ketika Yosua sujud kepada Tuhan dan sayang diri kenapa mereka kalah. Lalu Tuhan berfirman, bangun, kenapa engkau sujud? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Saudara, jangan jadi kebiasaan melanggar perintah Tuhan. Orang yang terbiasa melanggar perintah Tuhan, segala sesuatu yang menjadi pelanggaran akan dianggapnya biasa. Contoh, saudara pernah melanggar lampu merah? Saya pernah, saudara. Pernah melanggar forbidden? Saya pernah, saudara. Awalnya melanggar forbidden itu bagaimana? Takut, gugup, takut ketahuan, ya. Tapi lama-lama, nggak ada orang, maju aja. Tetapi di dalam hati kecil, hati nurani saya berkata bahwa kamu itu kan anak Tuhan, kami itu kan hamba Tuhan. Itu memang sunyi, itu memang gak ada orang. Tapi itu kan forbidden. Namanya forbidden, dilarang untuk lewat. Kebiasaan melanggar peraturan menghilangkan kepekaan. Suatu ketika suami saya menegur saya seperti ini. Nih, dilihat atau nggak dilihat, itu harus tunduk. Makanya sekarang jalan tol jalan penghubung tol antara Air Mandidi dan Tondano itu sunyi. Jalan penghubung itu sunyi. Di sana ada lampu merah yang seperti nggak ada fungsinya. Nah, lampu merah ini saking sunyinya, kadang-kala kalau dia lampu merah, orang tetap menerobos karena kan nggak ada kendaraan. Jadi tetap aja mereka menerobos. Tapi suami saya mengingatkan, kalaupun dia sunyi, tetap lampu merah itu berhenti untuk melatih hati nurani kita. Dan saya belajar diingatkan seperti itu. Saya belajar. Walaupun sunyi, nggak ada mobil sedikit pun lampu merah, saya tetap aja stop di depan lampu merah. Tidak melakukan gerakan apapun. Dan suami saya itu bisa dia muter keliling hanya gara-gara menghindari forbidden. Kalau dikatakan forbidden, dia muter. Seperti itu kita melatih hati nurani kita, saudara. Nah, orang yang terbiasa melanggar peraturan, bagi dia hal itu akan biasa. Apa yang akan terjadi? Hati nuraninya makin tidak peka. Ada orang yang tidak punya SIM, tahu bawa kendaraan, kemana-mana bawa kendaraan tanpa SIM. Hasilnya apa? Tidak ditangkap polisi, tapi hati nuraninya mulai rusak. Kenapa? Segala sesuatu yang kita langgar akan menimbulkan konflik batin di dalam diri kita, sehingga kepekaan itu akan berkurang. Ketika Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk tidak mengambil sesuatu, barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka tidak menyadari bahwa itu dosa. Dikatakan ayat 12, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka itu dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah diri untuk esok hari. Sebab demikian firman Tuhan Allah, hai orang Israel, ada barang yang dikhususkan, kamu tidak akan bertahan menghadapi musuh sebelum barang itu dijauhkan di tengah-tengah kamu. Kemudian mereka memanggil satu persatu dan kemudian dicari siapa yang akan didapati orang yang menyimpan barang-barang itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Yosua 6 ayat 17, sudah dikatakan sebelumnya bahwa barang-barang itu tidak boleh diambil. Nah, di Yosua 7 mereka ambil. Kemudian ada satu orang yang dari satu suku Israel akan kemudian menjawab, dia mengakui, dia mengambil barang jarahan itu.
Lalu dia mencari semua yang disembunyikan di kemah Akan. Dan ternyata perak itu ada di bawah sekali disembunyikan. Saudara, dosa yang disembunyikan satu saat nanti pasti akan ketahuan. Kalau tidak ketahuan oleh orang, ya pasti ketahuan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan Maha Tahu. Kita tidak bisa menyembunyikan dosa. Sia-sia kalau kita menyembunyikan dosa. Seperti sebuah kamuflase kalau kita menyembunyikan dosa. Karena kita tidak bisa menyembunyikan dosa. Jadi begini saudara, kemenangan yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita terbiasa untuk melanggar peraturan, kemenangan itu nggak akan sehebat sebagaimana kalau kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Karena akan telah berbuat dosa, akhirnya dia dihukum. Selanjutnya sesudah itu didirikannya seatasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala. Itu sebabnya tempat itu disebut lembah Akor. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa menyembunyikan dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemenangan yang besar akan dikacaukan oleh adanya dosa. Nah, saudara yang diberkati, kita lanjut dengan Yosua pasal 8. Pada Yosua pasal 8, setelah mereka berperang melawan kota Ai, jadi setelah Akan itu ketahuan, dia menyembunyikan barang yang ada, dia dihukum, Israel kembali menjadi bangsa yang berkemenangan, dan mereka menghadapi bangsa Ai, mereka kembali merebut kemenangan. Yang saya mau katakan begini saudara, dosa yang disembunyikan tidak mungkin tidak akan ketahuan. Namun satu hal, dosa yang disembunyikan pasti akan merugikan engkau sendiri. Karena apa? Kemenanganmu akan dikacaukan. Kemenanganmu akan dikacaukan dan engkau akan kehilangan banyak hal. Dan terutama engkau akan kehilangan kepekaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Yosua, dia sungguh menjaga perintah Tuhan sampai kapanpun. Di pasal yang ke-8, mereka mengalami kemenangan dan di Gunung Ebal, Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan seperti yang diperintahkan Musa, segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dan batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas apapun, mereka persembahkan di hadapan Tuhan dan mereka membawa korban keselamatan. Di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Sudah itu dibacakan segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya. Sesuatu dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Saudara, kemenangan yang besar berbicara soal ketaatan. Pada akhirnya kita melihat bahwa Yosua adalah pribadi yang luar biasa karena dia mengikuti semua perintah Tuhan melalui Musa. Dia ulang kembali, dia lakukan, dan bahkan dia baca kembali semua aturan-aturan yang ada dan tidak menyimpang dari apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya mau katakan seperti ini, semua ketaatan Yosua itulah yang mengakibatkan kemenangan besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka masuk menyeberangi sungai Yordan, ketika mereka meruntuhkan tembok Yeriko, dan ketika mereka menyingkirkan barang jarahan, dosa Akan, itulah yang mengakibatkan kemenangan yang gilang gemilang dari Yosua. Jadi saudara, kalau engkau mau mengalami kemenangan yang gilang gemilang, pastikan ada bagian dari dalam hidupmu harus dibereskan. Pastikan kalau ada dosa-dosa yang tersembunyi itu harus disingkirkan. Pastikan kalau engkau menyingkirkan, hati nuranimu akan pulih, engkau akan peka dan mendengarkan suara Tuhan. Itu adalah jalan yang terbaik untuk kita mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Kalau kita menyembunyikan dosa, kemenangan kita akan dikacaukan. Saudara, ada berapa banyak orang yang sebenarnya hidupnya kompromi dan menyimpan dosa yang tersembunyi. Mungkin suamimu tidak tahu. Mungkin pimpinanmu tidak tahu. Mungkin gembalamu tidak tahu. Yang cuma engkau tunjukkan, I have problem. Saya punya kekalahan dalam hal ini.
Saya punya kekalahan dalam hal ini. Dan bagi bahasa-bahasa psikologis, itu adalah hal yang biasa, orang punya masalah. Tapi yang enggak kita terbuka, ternyata kita menyimpan dosa yang tersembunyi. Hati-hati saudara. Kalau hari ini firman Tuhan berbicara di dalam dirimu, kau menyembunyikan sesuatu yang harusnya engkau lepaskan, hari ini tanggalkan. Hari ini akui, seperti Akan yang mengakui di hadapan Tuhan. Walaupun dia harus menerima konsekuensi dari hukuman yang ada, tapi satu bangsa dipulihkan oleh karena pengakuan Akan. Saudara, ini yang saya mau katakan, hal yang berikutnya. Oleh karena dosa Akan, dosa satu orang terdampak satu bangsa. Apalagi kalau kita seorang hamba Tuhan, apalagi kalau kita seorang worship leader, kita menyembunyikan dosa, dampaknya adalah kepada jemaat. Satu hal saudara, kalau engkau bertobat, mungkin satu kota, satu keluarga, satu bangsa mengalami pemulihan oleh karena kerendahan hatimu mau menanggalkan dosa yang tersembunyi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mau belajar untuk sepenuhnya tidak membiarkan firman Tuhan satupun yang gugur. Sebagaimana Yosua, dia melakukan segala sesuatu taat dan mendengar semua yang diperintahkan Tuhan. Sehingga ketika ada satu dosa yang masuk di dalam diri Akan, yang menyerang dan berdampak kepada bangsa Israel, dia langsung selesaikan pada saat itu juga. Sehingga keadaan bangsa Israel itu bisa pulih kembali, berkemenangan kembali. Seringkali ketika kami melakukan dosa, bukan cuma diri kami sendiri yang terdampak, tapi itu bisa keluarga kami, bisa pelayanan kami, bisa kota kami. Dan penting bagi kami untuk belajar bahwa menyimpan dosa yang tersembunyi akan mengakibatkan kekalahan di dalam hidup kami. Akan membawa masalah-masalah dalam hidup kami. Sebab itu aku berdoa Bapa, jemaat Tuhan yang hari ini menyadari, diingatkan Tuhan untuk mohon ampun atas dosa-dosa yang tersembunyi. Aku berdoa mereka dikuatkan, dipulihkan, agar hati nurani mereka dapat datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami semuanya. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami kekuatan untuk bertekad hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan kami yang baik Tuhan, tapi oleh karena Roh Kudus dan karya-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan. Ajar kami menjaga kemenangan kami dengan tidak melakukan dosa-dosa yang tersembunyi, kompromi yang membutakan mata hati rohani kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, kiranya kami semua dikuduskan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan yang diberkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ingat, jangan menyimpan dosa. Sebab kemenangan orang benar itu banyak. Dan Tuhan meluputkan dari segala sesuatu kalau kita menjaga hati nurani kita bersih di hadapan Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.